Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku mau share pengalaman yang dialami oleh Mimi dan juga oleh nenekku. Jadi waktu itu pas aku SMP, nggak tahu kenapa di kampungku tuh kayak lagi banyak banget ulet bulu. Jadi ulet bulu yang ada di pohon jati, sampai satu rumahku tuh bener-bener ulet bulu semua, sampai kayak di jendela tuh kayak ulet bulu tuh nempel gitu nutupin jendela. Terus akhirnya karena banyak banget ulet bulu sampai masuk ke dalam rumah, akhirnya kita ngungsi ke rumah nenek yang beda desa waktu itu. Terus abis itu ya biasalah, karena lagi ngumpul-ngumpul keluarga dan kita pun lagi nginep di rumah nenek. Suatu hari kita lagi ngumpul, kayaknya menjelang sore gitu, Mimi tuh cerita, tahu nggak, dulu tuh Mimi hampir banget ditumbalin. Terus aku tuh nanya dong, ditumbalin apa Mi? Terus Mimi cerita, iya, jadi nggak jauh dari rumah nenek tuh ada saluran air dari air sungai ke air besar. Kalau air besar tuh kayak sungai yang lebih besar daripada sungai yang kecil, dan salurannya tuh masuknya tuh kayak gorong-gorong gitu. Terus Mimi bilang dulu banget waktu Mimi belum nikah, Mimi tuh ke situ ngambil udang. Terus Mimi lihat kok makin ke dalam tuh ke gorong-gorong udangnya tuh banyak banget, gede-gede banget. Mimi terus masuk ke dalam, udangnya tuh makin banyak. Mimi makin masuk lagi ke gorong-gorong, udangnya banyak, gede-gede, makin masuk lagi. Tiba-tiba semuanya gelap. Mimi bilang semuanya gelap. Terus Mimi tuh bener-bener kayak keseret sama air, keseret aja gitu ke bawah arus air. Terus ya udah, semuanya gelap, Mimi pingsan. Terus ada yang nolongin. Pas ada yang nolongin itu langsung kan dibawa ke nenek gitu. Ini nih anaknya nih, kenapa nih ditemuin di sungai, di pinggir sungai gitu, udah pingsan, udah biru. Terus akhirnya dibawa ke puskesmas. Alhamdulillah sih selamat. Hampir aja nggak ada, karena kan pas abis dibawa ke puskesmas diobatin, cuman ya namanya orang dulu lah ya, minta juga ke orang yang ngerti. Terus sama orang yang ngerti, oh iya ini tuh Mimi aku tuh katanya hampir aja jadi tumbal di gorong-gorong itu, cuman alhamdulillahnya diketemuin sama orang. Terus ya udah diselamatin kayak gitu. Abis Mimi cerita itu, terus nenek cerita, oh iya dulu ingat nggak waktu kejadian, panggil aja Ma Almah. Jadi itu tuh tetangga rumahnya nenek, masih saudara juga, cuman kayak saudara jauh gitu. Ingat nggak kejadian Ma Almah? Terus Mimiku tuh bilang, oh iya ingat, dulu tuh ditumbalin juga di tempat yang sama. Jadi waktu dulu banget, balik lagi ke belakang lagi nih, waktu Mimi masih kecil, kayak masih mungkin usia belasan tahun, mungkin usia 13 tahun atau 12 tahun gitu. Jadi Ma Almah ini tuh biasa kayak nyari kerang, nyari udang, kayak gitu kan, di tempat yang sama, di tempat kejadian dimana Mimi juga gak sadarkan diri. Terus kalau ini beda, jadi Ma Almah itu lagi ngambil kerang dan udang di situ, tiba-tiba warga nemuin dia sudah tidak ada, atau ya bisa dibilang dia udah meninggal. Akhirnya heboh kan, ada yang tenggelam nih, lagi nyari udang, lagi nyari kerang di udah siap-siap gitu mau dimakamkan, udah digali juga makamnya, karena kan ditemuinya itu sore. Akhirnya ya udah kan, karena ditemuinya sore, niatnya sih besok paginya baru mau dimakamkan. Terus udah dimandiin, udah pakai kain kafan, udah pakai kapas-kapas gitu, lagi ditidurin gitu di ruang tengah, terus ditutup. Orang-orang juga udah pada ngaji, ngelingkarin Ma Almah ini lagi pada ngaji. Terus tiba-tiba Ma Almah tuh kebangun. Pas Ma Almah kebangun, orang-orang pada takut dong, takutnya karena ini orang tuh udah meninggal, udah biru, udah meninggal, terus tiba-tiba bangun. Semuanya pada takut, pada lari, bubar. Terus akhirnya pihak keluarga nanyain lah sama Ma Almah,
kok kan udah meninggal terus kenapa bisa hidup lagi gitu kan, kayak nanya apa sih yang terjadi. Terus Mama tuh ceritalah, iya jadi dia itu lagi nyari kerang sama nyari udang di sungai gitu. Terus pas lagi nyari udang dan nyari kerang di sungai, dia kayak kejadiannya kayak Mimi, makin masuk ke dalam gorong-gorong dia ngelihat udangnya tuh makin gede-gede, makin masuk lagi udang-udangnya tuh makin banyak, makin gede. Jadi penasaran kan, pengen makin masuk lagi. Tiba-tiba semuanya gelap, terus kegulung air, terus ya udah kayak nggak sadarkan diri, gelap semuanya. Dan di saat gelap itu dia dibangunin. Jadi dia bilang ada yang ngebangunin dia di pinggiran sungai itu. Yang ngebangunin dia tuh 2 orang yang badannya tuh gede-gede banget, tinggi, besar, tapi rambutnya tuh kayak gimbal gitu. Badannya orang, tapi mukanya itu kerbau, bukan orang. Terus Ma Almah tuh dibangunin, dipegang. Jadi tangannya tuh kanan kiri tuh dipegang sama orang yang nyamperin Ma Almah ini yang gede-gede, kanan kiri tangannya dipegangin, dibawa jalan. Kata dia jalannya tuh jauh banget, sampai akhirnya dia tuh ngelihat jalan itu tuh familiar, yaitu jalan di atas gorong-gorongnya. Jadi kan ini sungai kecil, ini sungai besar, terus di bawahnya tuh gorong-gorong. Nah, di atasnya itu kan jalan raya kan. Nah, Ma Almah itu ternyata diajak ke jalan raya di atas gorong-gorong itu. Dan pas di situ dia ngeliat banyak banget orang-orang di jalan raya itu tuh lagi kerja, bener-bener kayak lagi kerja, tapi dengan kondisi yang kayak berlumuran darah dan lain-lain, karena kan dicambukin gitu. Dan yang nyambukin itu tuh orang-orang yang badannya gede-gede banget tapi kepalanya kerbau. Terus Ma Almah tuh kayak didorong gitu untuk ikutan kerja sama mereka. Cuman tiba-tiba pas lagi didorong untuk ikutan kerja sama orang-orang yang lagi kerja-kerja di jalanan ini, tapi yang Ma Almah lihat tuh katanya orang-orang ini tuh lagi bangun jalan, bener-bener lagi bangun jalan, ngangkat batu, ngangkat aspal dan lain-lain. Dan itu tuh ada yang udah nggak bisa jalan, pokoknya udah nggak karuan bentuknya karena ya dipukulin terus juga. Terus akhirnya Ma Almah tuh tiba-tiba dengar suara orang ngaji di telinganya. Pas dia dengar suara orang ngaji di telinganya, tiba-tiba dia pingsan di situ. Dia bilang dia pingsan, semuanya gelap. Dan pas dia kebangun, ternyata dia lagi di rumah dengan keadaan dia udah dipakein kain kafan dan udah pakai kapas gitu hidung sama matanya. Terus akhirnya ya udahlah minta air sama Pak Ustadz, karena kan kebetulan di situ juga ada Pak Ustadz untuk ngajiin kan. Terus akhirnya kata Pak Ustadz, mungkin atau bisa jadi Ma Almah ini hampir saja jadi tumbal untuk jalanan itu, karena banyak banget kejadian di situ. Orang yang meninggalnya tuh ya naas aja gitu, aneh banget. Kayak kan nggak jauh dari jalanan itu tuh ada kayak bukit gitu, bukit, dan orang-orang tuh suka naik ke atas bukit itu, entah itu untuk olahraga dan lain-lain. Tapi kadang gak jarang juga ada orang yang nekat naik ke bukit itu pakai motor, padahal motornya tuh bagus, rem dan lain-lain tuh gak ngeblong gitu. Cuman tiba-tiba pas turun tuh tiba-tiba remnya blong gitu aja. Akhirnya bablas dari atas bukit, langsung bablas ke jalan raya. Entah tiba-tiba ada truk yang nabrak atau bablas dia langsung loncat ke sungai yang di pinggirannya itu banyak banget batu-batu. Dan sering banget kejadian kayak orang-orang mabok dan lain-lain. Kecelakaan di situ. Tiba-tiba ya besok paginya itu udah ditemuin dia ada di tebing-tebing pinggiran sungai yang batu-batu kayak gitu deh. Cuman ya wallahualam sih. Cuman terakhir kali aku kesana beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah Januari, aku pulang ke kampung. Aku kan malam-malam lewat situ ya, karena aku pas dari Jakarta itu sore, akhirnya sampai sana kan malam. Pas lewat situ tuh emang bener-bener serem banget. Terus juga gelap banget, bener-bener gelap, nggak ada lampu jalan, nggak ada pencahayaan. Sedangkan di pinggirnya tuh
sungai besar yang banyak banget, di tebingnya tuh bebatuan-bebatuan yang tajam, sedangkan yang di sebelahnya lagi tuh ada sungai kecil yang alirannya tuh arusnya tuh tenang gitu. Jadi ya harus waspada banget sih, karena ya di situ sering banget kejadian. Cuman untuk kejadian di situ soal tumbal dan lain-lain ya kita juga nggak bisa menegaskan di situ emang sering nyari tumbal ya, tapi ya pengalaman Mimi sama Ma Alma pada saat itu ya itu yang terjadi. Dan aku harap sih kita kalau kayak lagi jalan atau kemana-mana harus hati-hati, harus baca doa dan lain-lain, karena nggak jarang juga, nggak jauh lah dari dari rumahku waktu di kampung itu ada juga jalanan yang emang orang pesugihan, cuman nyari tumbalnya tuh di jalanan dengan cara ya mereka menyebar ranjau gitu di jalanan. Jadi si pesugihan ini biar makhluknya yang nyari tumbal sendiri di jalanan tempat yang udah mereka sebar ranjaunya. Cuman yang ya wallahu alam lah, balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Dan ya sampai di situ aja aku ceritanya. Terima kasih banyak.